Generasi Hebat Indonesia. Bertemu lagi ya kita walaupun masih dalam KBM daring. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menikmati perjalanan bertumbuhnya kita bersama-sama dalam suasana yang lebih menyenangkan. Bu Itri mengajak kalian flashback ke zaman dulu ketika kalian SD. Pasti kalian pernah ditanya oleh guru kalian di sana, apa cita-cita kalian? Banyak di antara kalian yang menyebutkan, aku mau jadi dokter, aku mau jadi tentara, aku mau jadi kasir karena kalau jadi kasir itu enak sekali nerima uang banyak. Aku mau jadi jualan bakso karena bisa makan bakso setiap hari. Itu cita-cita anak zaman dulu ya, ketika kalian usia 7 tahun, 6 tahun. Dan mungkin sekarang sudah sangat berbeda ya. Kemarin sempat Bu Itri tanya beberapa dari kalian, cita-cita kalian itu apa? Banyak di antara kalian itu yang bingung, tidak punya cita-cita, bahkan bingung nanti setelah lulus mau apa. Nah, kita ibaratkan hidup ini perjalanan. Ketika kita melakukan perjalanan dan kita tidak tahu akan berjalan kemana, maka apa yang akan terjadi? Ketika kita menemui persimpangan, kita akan bingung mau belok ke kanan atau kita mau belok ke kiri, karena kita tidak tahu akan kemana. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita tidak punya tujuan, maka kita akan bingung. Tujuan dalam hidup bisa kita sebut adalah cita-cita ya. Jadi mulailah dari sekarang kalian mempunyai cita-cita. Kita tidak akan pernah tahu bahwa cita-cita yang kita buat itu akan terwujud atau tidak. Tapi paling tidak dengan adanya cita-cita, maka kita tidak akan bingung ketika kita berada dalam suatu situasi. Bagaimana kalau pada saat ini kalian masih bingung, belum punya cita-cita? Ya buatlah dari sekarang. Karena walaupun tanpa cita-cita, setiap perjalanan yang kita lalui bisa kita nikmati, namun kita pasti akan bingung ketika sekolah selesai, aku mau melamar kerja kemana, sekolah saja karena aku asal masuk sekolah ikut-ikutan teman atau mungkin disuruh orang tua, maka ketika lulus kalian akan bingung. Maka buatlah cita-cita itu dari sekarang, mulai detik ini. Buatlah cita-cita, aku mau kemana. Dari mana aku membuat cita-cita kalau belum terpikir hari ini? Nah, ada 3 hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian membuat cita-cita. Yang pertama, carilah inspirasi. Inspirasi bisa berupa sosok orang, misalnya ada tetangga atau idola atau orang yang pernah kalian temui. Orang itu berhasil apa ini seperti apa. Atau bisa juga misalnya kalian dari membaca novel, membaca surat kabar tentang profesi-profesi yang mungkin menarik bagi kalian, tuliskan di kertas. Tahun ini aku membuat resolusi, aku ingin menjadi seorang wirausahawan sukses. Tahun ini aku bercita-cita 4 tahun lagi aku sudah mempunyai bengkel. Tahun ini aku menuliskan cita-citaku bahwa 5 tahun lagi aku sudah harus mempunyai butik yang mempekerjakan orang lain. Jadi mulailah saat ini kalian cita-cita, karena cita-cita yang akan menuntun kalian. Cita-cita tidak harus sesuai dengan sekolah yang kalian geluti sekarang. Bisa jadi banyak sekali ini yang terjadi, lulus dari SMK jurusan otomotif atau tata busana, ternyata kemudian dia menggeluti bidang lain. Jadi nggak masalah misalnya nanti ternyata kalian berbeda. Yang penting sekarang punya cita-cita dulu yang ingin kalian wujudkan, dan cita-cita itu yang akan menjadi penuntun kalian dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah berhenti berpikir bahwa kalian itu tidak bisa. Jadi ketika kalian sudah mempunyai cita-cita, tetaplah optimis bahwa aku bisa meraih apa yang sudah aku tuliskan kemarin. Ketika ada hambatan yang memutus asa kalian, harapan kalian, terus berjalan bahwa
aku tidak boleh berhenti. Rintangan itu harus aku lewati. Rintangan bisa kalian lompati, bisa juga dengan kalian misalnya berbelok arah kemudian berjalan lagi di jalan yang semula. Jadi tidak ada aral yang melintang yang membuat kalian berhenti. Halangan berupa tembok tinggi pun bisa kalian bongkar, bisa kalian lubangi untuk kalian kemudian menempuh jalan yang sudah kalian impikan itu. Jadi tidak ada alasan bahwa aku tidak mampu. Aku mampu melakukan apa yang sudah aku inginkan. Jadi banyak sekali jalan untuk meraih cita-cita. Kemudian yang ketiga adalah memelihara cita-cita yang sudah kita tuliskan. Bagaimana cara memeliharanya? Dengan terus belajar, dengan terus mengupgrade, menambah kemampuan agar cita-cita dapat kita capai. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian melemahkan cita-cita kita. Aku enggak punya kemampuan lebih, aku cuma lulusan anak SMK. Anak lulusan SMK bisa apa saja. Kalau kalian masih merasa kurang kemampuannya, kalian bisa nambah kursus. Sekarang misalnya BLK itu banyak sekali membuka kursus-kursus tambahan yang tanpa biaya. Bisa juga misalnya aku nanti pengen kerja jadi teknisi yang handal, kuliah lagi juga bisa. Jadi nggak ada hambatan karena kalian mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk terus maju. Kemudian yang harus kalian ingat adalah bahwa tidak ada segala sesuatu yang sia-sia. Jadi ketika kalian misalnya lulus SMK kemudian tiba-tiba kalian merasa ada sesuatu yang lebih yang ingin aku capai, misalnya ternyata bidang lain itu lebih aku sukai setelah lulus, nggak masalah. Ada banyak dari lulusan SMK yang kemudian meneruskan di kebidanan, kemudian dia dapat kerja di rumah sakit yang maju. Ada juga yang kemudian lulus di perguruan tinggi negeri jurusan administrasi. Nggak masalah, cita-cita itu berubah. Yang perlu kalian ingat bahwa ketika kalian merasa cita-cita yang dulu itu tidak visible, sudah berubah, sudah tidak menarik lagi, buat cita-cita baru dan tetap dengan 3 langkah. Buat cita-cita, carilah inspirator yang bisa menginspirasi kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian tidak negative thinking tentang diri sendiri bahwa aku tidak mampu. Kalian harus positive thinking bahwa aku mampu dengan cita-citaku yang sekarang. Kemudian yang ketiga, kalian harus terus menambah kecintaan kalian pada cita-cita dengan menambah kompetensi. Jadi nggak masalah cita-cita itu berubah, namun jangan setiap detik berubah. Berubahlah ketika kalian menemukan cita-cita yang lebih visible, lebih menjanjikan. Bukan anut grubyuk kalau bahasa Jawanya ya. Teman-teman bercita-cita ini, kalian berpindah cita-cita ini. Kemudian ada teman yang lain mengajak kalian begini, kalian ikut, padahal kalian belum tentu menyukai. Buatlah cita-cita yang memang benar-benar ada dalam diri kalian. Aku menyukai bidang ini karena aku merasa aku mampu. Jadi bukan karena orang lain. Dan nikmatilah setiap perjalanan yang kalian lalui dengan penuh rasa cinta. Karena segala sesuatu yang kalian lakukan dengan penuh rasa cinta, maka hasilnya akan lebih maksimal. Yang paling penting dalam meraih cita-cita ini adalah kalian terus bergerak, jangan pernah berhenti, karena setiap perjalanan pasti akan ada manfaatnya buat kalian. Jadi tidak akan pernah ada sesuatu yang